Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Agus Budiansyah. Kali ini kita akan membahas cara lolos dari penipuan. Karena banyak sekali kan penipuan di zaman sekarang. Bisa berupa promosi barang dagangan, bisa berupa dana pinjaman, bisa berupa juga sesuatu hal yang memang menarik perhatian banyak orang gitu ya. Kita coba buka ya salah satu SMS yang masuk ya. Barusan saya dapat SMS ya. Dan ini mengatasnamakan bank gitu kan. Yang mana bank tersebut tidak berkaitan dengan kita sama sekali kan. Kita coba analisis satu persatu ya, supaya kita terbebas dari penipuan. Yang pertama ada kata as, harusnya kan assalamualaikum gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau hanya as saja itu bisa dua maknanya, bisa mendoakan ke arah yang baik, bisa juga ke arah yang buruk. Kita rekognisi sejenak gitu ya. Di sini kita ke teks berikutnya. Kami dari Permata Bank menawarkan pinjaman dana. Itu tidak ada kaitannya dengan bank tersebut, tidak ikut andil bersama bank tersebut gitu ya. Bahkan kalau misalkan di kasus yang lain yang pernah saya alami gitu ya, maksudnya bukan saya ketipu, tapi saya pernah mengangkat telepon orang yang menyelenggarakan hadiah 75 juta gitu kan. Itu besar sekali gitu kan, dan gak mungkin juga kata saya gitu kan. Saya coba telepon orang yang bersangkutan, orang yang menyelenggarakan hadiah tersebut gitu kan, dan mengatasnamakan polisi. Saya kepolisian katanya dan sebagainya gitu kan. Ini itu hadiahnya itu mobil itu kan harusnya dari showroom misalkan, atau dari bank misalkan, itu lebih rasional gitu. Ini dia mengatakan dari kepolisian gitu. Ini nggak rasional nih, ini mulai error nih, ini mulai kacau nih gitu kan. Sudah pasti itu penipuan gitu. Bisa caranya itu dengan seperti itu, terang-terangan gitu ya. Bisa juga dengan cara analisis seperti yang saya lakukan sekarang ya. Kita rekognisi kami dari Permata Bank menawarkan pinjaman dana dan sebagainya gitu ya, bla 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 gitu, embel-embelnya. Kita sangkutkan as di sini, berarti yang dimaksudkan kalau kita tidak ikut sama sekali sudah diputuskan ini adalah penipuan. As di situ merujuk pada tertipulah kau dan sebagainya gitu. Itu mendoakan yang jelek gitu, yang buruk justru. Kalau kita rekognisi secara rasionalnya itu begitu gitu ya. Terus ke berikutnya lagi, ini lebih rasional ya, tanpa agunan, tanpa jaminan. Bank mana gitu ya, menurut teman-teman, bank mana kalau kita melakukan pinjaman dana atau melakukan sebuah pinjaman tanpa ada jaminan gitu. Semuanya pakai jaminan. Jangankan bank gitu ya, kita minjam ke teman supaya meyakinkan teman kita itu ya, supaya benar-benar kita akan bayar itu hutang, pasti ada jaminannya. Ini pakai dulu lah yang punya saya misalkan, itu udah ada jaminan tuh. Hal sekecil ini besar loh, bukan 10.000, 20.000, ini 5 juta sampai 500 juta. Ini udah gak rasional, udah gak sehat gitu ya. Yang berikutnya, dari sudut pandang nomor teleponnya, ini ada kesamaan, namun ada yang dibuang juga angka-angkanya gitu, diganti dengan angka yang lain gitu. Ini angka yang tertera dengan angka yang disebutnya, ini untuk meyakinkan sebetulnya bahwa ini tuh resmi dari bank gitu. Selicik itu gitu, secerdik itu mungkin ya. Namun kita harus teliti di sini, ini tuh adalah orang yang sama ya, orang yang sama yang ngechat ke kita, dan juga nomor WhatsApp ini adalah orangnya sama. Ini bukan dari bank, ini dia hanya mengatasnamakan bank itu sendiri gitu. Dia hanya menduga-duga, merandom orang-orang yang menjadi target penipuannya gitu.
Kebanyakan seperti itu gitu ya. Jadi jangan gampang percaya mengenai hal seperti ini, karena udah banyak itu kasusnya, fenomenanya, namun masih tetap aja gitu kan ada orang yang tertipu juga gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.